informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jeks TV, kembali lagi kepada saya, Zeki Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Jeks TV, kita lanjutkan lagi tentang OTT KPK Hakim Agung. Ini lagi memang panas-panasnya dan lagi seru sekali. Harus kita support dan dukung KPK ini agar terungkap semuanya. Saya bacakan ya, sahabat Jeks TV. Berita 1, Hakim Agung MA jadi tersangka KPK berinisial GS. Jakarta, berita1.com. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dikabarkan menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung MA. Tersangka baru itu merupakan kolega Sudrajat Dimyanti yang telah menjadi tersangka kasus suap tersebut. Wah, berarti ini yang di OTT KPK inisial GS merupakan kolega Sudrajat Dimyanti. Ini seru sekali nih. Ada tersangka baru temannya Sudrajat Dimyanti. Hakim Agung juga ungkap seorang sumber saat dikonfirmasi Rabu. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara DMA yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyanti. Berdasarkan informasi Hakim Agung yang menyandang status tersangka KPK berinisial GS. Benar kata sumber singkat, KPK belum menyampaikan keterangan resmi mengenai tersangka baru kasus dugaan suap penanganan perkara DMA. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri dan Ketua KPK Firly Bahuri belum merespon permintaan konfirmasi yang disampaikan berita1.com. Diberitakan KPK menetapkan Sudrajat Dimyanti sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara DMA. Tak hanya Sudrajat, KPK juga menetapkan 9 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni Hakim Justisial atau Panitera Pengganti MA Eli Tri Pangestu, PNS pada Kepanitraan MA, Desi Yustria dan Muhajir Habibi, PNS MA, Nurmanto Akmal dan Al Basri, pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, serta swasta atas nama Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa secara intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan OTT di Jakarta dan Semarang. Sudrajat Dimyanti menjadi Hakim Agung MA pertama yang menjadi tersangka KPK. Adapun seluruh tersangka dalam kasus ini telah ditahan oleh KPK. Nah, kita harus support dan dukung KPK, sahabat Jeks TV. Karena telah dibuktikan kembali oleh KPK yang mana ada temannya ya, kolega Sudrajat Dimyanti yang berinisial GS yang saat ini sudah menjadi tersangka. Jadi saya harapkan ya kepada ketua KPK maupun kepada jajarannya, jangan cuma koleganya yang berinisial GS, lingkarannya ya, seluruh lingkaran dari Sudrajat Dimyanti ini harus ya digali lagi, ya diperiksa lagi semuanya, ya diduga masih banyak lagi nih yang seperti Sudrajat Dimyanti maupun Hakim Agung yang berinisial GS ini. Kalau cuma 2 orang saja menurut saya ya masih kurang ya, karena di Mahkamah Agung tuh wah banyak Hakim Agungnya ya, banyak sekali Hakim Agungnya. Jadi betul-betul bagaimana KPK menggali lagi, memeriksa lagi yang terkait maupun yang akan ada hubungannya, betul-betul digali lagi. Karena apa? Kalau memang KPK on the track, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, ya banyak pastinya yang akan terjaring lagi nih OTT KPK maupun yang ada hubungannya dengan Hakim Agung Sudrajat Dimyanti. Jadi sahabat Jeks TV, kalau sahabat Jeks TV mempunyai keluarga atau mempunyai teman ya atau kerabat yang memang ada perkaranya di Mahkamah Agung, apalagi yang ada hubungannya dengan Hakim Agung ya Sudrajat Dimyanti yang saat ini menjadi tersangka maupun koleganya ya GS yang disebut tadi inisialnya GS, segera aja sahabat Jeks TV ya melaporkan ke
Ketua Mahkamah Agung RI maupun ke Ketua KPK atau ke JEX TV. Nih nomor teleponnya ya. Mudah-mudahan saya Zeki Alatas dapat membantu sahabat JEX TV. Yang penting jangan lupa ya, selalu nonton nih tayangan-tayangan di JEX TV dan jangan lupa di share, subscribe, like dan komen ya. Komennya harus keren-keren. Biar kenapa? Tetap berkarya dan tetap eksis JEX TV ya. Ini kan untuk seluruh lapisan masyarakat menonton tayangan ini. Apabila ada permasalahan hukum ya, baik yang di pengadilan maupun yang di luar pengadilan, jangan segan-segan ya, jangan ragu-ragu ya untuk menghubungi saya Zeki Alatas atau menghubungi nomor telepon JEX TV yang ada di bawah ini ya. Karena apa? Kalau Anda ragu, Anda malu, Anda takut, Anda sendiri sahabat JEX TV yang dirugikan. Karena apa? Namanya pencari keadilan itu kan ada yang dirugikan ya. Yang penting jangan sampai kita membalikan fakta ya. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Nggak boleh seperti itu ya. Saya harapkan sahabat JEX TV dimanapun Anda berada menonton tayangan ini betul-betul memberikan satu kontribusi yang baik ya untuk anak bangsa dan juga untuk masyarakat dan seluruh warga Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sahabat JEX TV, saya akan lanjutkan pemberitaan yang berikutnya tentang Surya Paloh tunggu jawaban Jokowi bilang Pilpres 2024 jatah Anies Baswedan. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunggu Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pilpres 2024 jatah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah ini dia ini sahabat JEX TV yang ditunggu-tunggu oleh Partai Nasdem maupun juga partai-partai yang lainnya ya yang akan mendukung. Kita doakan saja ya yang terbaik untuk Pak Anies Baswedan. Beliau adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini digadang-gadang diusung sebagai bakal capres presiden dari Partai Nasdem. Mungkin nanti ada partai-partai pendukung lainnya selain Nasdem ya, saya tidak tahu lagi. Karena ini namanya politik, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, bisa bertambah dan seterusnya. Saya lanjutkan. Pernyataan itu disampaikan Paloh merespon pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut Pilpres 2024 jatahnya Prabowo Subianto. Menurut Paloh, motivasi perlu diberikan kepada Anies yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Ya, betul juga, ya sah-sah saja. Pak Paloh menyatakan seperti itu. Yang mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarnya di tayangan pastinya di JEX TV ya. Bahwa apa yang disampaikan Pak Paloh itu menjadi kenyataan, menjadi motivasi juga untuk Pak Anies sebagai salah satu capres nantinya. Selanjutnya, kali ini diberikan motivasi kepada Pak Prabowo. Kan bisa saja besok bukan Pak Prabowo, ada Erlangga capres. Setelah itu ada Erick Thohir dan ada Pak Ganjar dan lain sebagainya. Kita tunggu saja kapan dikasihnya untuk Bung Anies Baswedan. Ucap Paloh di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta Pusat. Paloh menilai pernyataan Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 jatah Prabowo merupakan diplomasi tingkat tinggi yang membesarkan hati Prabowo. Ia memandang tidak ada yang salah dari langkah Jokowi memberikan motivasi itu. Ya betul lah, artinya beliau kan kepala negara, ya Presiden RI. Jadi ya sudah sepatutnya memberikan motivasi atau apresiasi kepada para kandidat ya. Bukan kepada Pak Prabowo saja, kepada Pak Anies Baswedan, kepada siapa saja yang akan dicalonkan oleh partai pendukung merekanya. Itu ya sah-sah saja ya. Tidak ada masalah, menurut saya juga itu baguslah
Artinya memang sebagai kepala negara yang betul-betul bisa memberikan contoh dan motivasi kepada bakal calon penggantinya, ya kenapa tidak ya? Karena seorang negarawan itu memang harus seperti itu ya. Saya tahu mungkin Pak Jokowi juga akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan terus selanjutnya Paloh menegaskan bahwa Jokowi memiliki kapasitas sebagai seorang kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan. Artinya kepala negara adalah milik dari semua golongan dan kelompok. Ya, Pak Presiden, Pak Jokowi adalah bukan milik perorangan atau kelompok tertentu, tetapi dimiliki oleh semua golongan dan kelompok yang ada di negara ini. Oke. Dengan catatan yang perlu kita ketahui, Indonesia hari ini dengan pengamatan saya sebagai Ketua Umum Nasdem, inflasi politisi tapi defisit negarawan, itu yang perlu kalian tahu tuturnya. Nah, jadi sahabat JEX TV dimanapun Anda berada, saya berharap tetap memonitor tentang hukum maupun politik di channel JEX TV, agar channel JEX TV tetap berkarya, tetap eksis untuk kedepannya, dan jangan lupa selalu mengupdate informasi yang berikutnya. Jadi saya harapkan sahabat JEX TV, apabila Anda mempunyai informasi yang terbaik atau yang terupdate yang belum pernah diberikan kepada siapapun, dapat memberikan informasi di nomor yang ada di bawah ini, atau kalau sahabat JEX TV mempunyai perkara, kasus, atau perlu konsultasi dan bantuan hukum, jangan ragu-ragu, segera menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Saya Zeki Alatas, sampai jumpa minggu depan. Salam JEX TV. Bye.